Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sesuai dengan judul yang ada di video aku kali ini ya. Di sini akan membahas apa aja yang membuat para TKW, terutama saya sendiri, itu menjadi semangat. Jadi intinya apa aja sih penyemangat untuk para TKW yang ada di luar negeri ya. Ini menurut saya pribadi yang saya alami sendiri ya. Jadi inilah beberapa yang membuat kita menjadi semangat ya. Biar kita tuh semangat, kita tuh membutuhkan ini semua. Ini semua itu apa? Ya ini aku mau omongin ke kalian ya. Biar kalian tuh tahu, biar semuanya keluarga yang ada di Indonesia itu tahu apa sih sebenarnya yang membuat kita yang ada di luar negeri itu menjadi semangat ya. Jadi kita itu kerja butuh semangat ya. Bukan kita di sini membutuhkan uang aja gitu, enggak ya. Bukan terus kita bosnya udah baik, terus uangnya lancar, keuangannya lancar. Ya itu sih memang penting ya. Tapi ada yang lebih penting lagi di sini, guys. Ya. Di sini ada yang lebih penting lagi dan aku akan membahas di sini. Aku akan mengutarakan, akan bikin video biar kalian tahu gitu loh ya. Nah, apa aja itu ya dan itu bagaimana ya? Di sini aku mau ngomong terus aja lah ya, langsung aja deh, nggak mau panjang-panjang iklannya nanti kalian bosan ya. Yang pertama, kita di sini kerja butuh semangat. Jadi kita tuh membutuhkan penyemangat dari keluarga kita yang ada di Indonesia ya. Penyemangat itu penting, nomor 1 bahkan. Membuat aku itu penyemangat dari keluarga itu aku nomor 1 kan guys. Bener. Kalau kita selagi kita masih ada keluarga di Indonesia, masih punya orang tua, suami atau istri lah ya, pokoknya ini berlaku untuk TKW dan juga TKI yang ada di luar negeri ya. Ada orang tua, suami atau istri, bojo ya, anak atau bahkan adik, kakak ya, terus dari keluarga yang lain kayak keponakan atau dari mbak-mbak atau budi-budi atau itu ya keluarga itu. Tapi yang paling utama itu adalah keluarga kita yang tinggal serumah ya. Itu penting, semangat dari keluarga kita yang ada di Indonesia itu penting banget guys ya. Kenapa aku di sini bilang penyemangat dari Indonesia atau penyemangat dari keluarga Indonesia itu penting? Karena ya kita di sini itu membutuhkan ya, intinya ditanyain kabar kayak gitu ya. Kita tuh membutuhkan itu. Jadi bukan karena kita tuh udah dapat uang terus bos yang baik terus kita nggak membutuhkan kayak ya kontak silaturahmi dari keluarga Indonesia itu enggak. Bukan kita nggak membutuhkan itu, kita membutuhkan itu guys ya. Dan itu akan membuat kerja kita di sini tuh makin semangat. Bener nggak? Ini selain dari ini penyemangat selain dari punya bos majikan yang baik atau dengan gaji yang rutin ya. Ini itu adalah ya yang paling utama. Tapi di sini juga yang utama juga keluarga kan ya. Karena semangat itu dibutuhkan buat kita yang ada di luar negeri ya. Kadang-kadang kalau kita itu masa sih keluarga di Indonesia WA-nya, ngechatnya, nyarinya kalau di saat pas lagi butuh uang aja. Jangan sampai seperti itu. Itu no, bad ya, nggak baik itu ya. Jadi jangan sampai kalian semuanya keluarga yang ada di Indonesia itu jadi seperti itu, nyarinya di saat membutuhkan.
Di saat nggak membutuhkan, tanya kabar lah. Itu lebih bagus. Jadi di sini yang bekerja itu merasa aman, merasa nyaman, merasa seneng, merasa bahagia, ya kan? Merasa seperti berarti aku ini masih dibutuhkan, atau aku ini masih diperhatikan sama mereka gitu loh. Ini maksud aku ya, tujuan aku di sini biar kalian itu tahu seberapa jauh sih keluarga di Indonesia itu perhatian sama kita gitu. Otomatis kalian juga membutuhkan ini kan, karena ini tuh penting banget guys ya. Terus ada lagi ya, masalah keuangan. Jadi untuk keluarga yang ada di Indonesia, semuanya ya, berlaku buat semuanya keluarga yang ada di Indonesia, harus pinter menjaga hasil. Maksud aku bukan menjaga, dijaga gitu enggak ya. Jadi harus pinter-pinter mengelola hasil saudara kita yang ada di luar negeri ya. Keuangan, gaji setiap bulan misalkan, ini sama mbaknya yang kerja di luar negeri dipulangkan atau dikirimkan semuanya. Ya nyisainnya cuman sebeberapa aja buat ngisi dompet atau buat sangu liburan ya setiap minggu kayak gitu ya. Terus semuanya dikirim ke Indonesia. Nah ini di Indonesia harus pintar-pintar mengelola. Nanti kalau nggak pintar-pintar mengelola, uang itu habis. Yang kerja pulang sampai Indonesia nggak ada bukti dan nyatanya, kan kasihan. Emang di sini kerja bakti? Emang di sini kerja cuma-cuma? Ya enggak kan. Kita kerja itu yang kita cari adalah uang, dan uang kita kumpulkan, entah itu buat bikin bisnis apa, usaha apa, mau buat mungkin rumah atau kebun atau sawah atau tanah ya. Intinya dibeliin apa buat usaha apa kayak gitu loh guys. Masa sih kita kerja cuman nggak ada tujuan, cuman ya aku pokoknya pengen kerja aja, yang penting aku makan setiap hari, kan enggak kan. Kita kerjakan juga ngumpulin uang. Nah uang itu untuk kita di hari masa depan, buat di hari tua ya kan. Seperti itu kan. Kalian juga seperti itu enggak sih? Enggak. Kayak aku enggak. Kalau kita tuh selain punya majikan atau bos baik, kita tuh ngumpulin uang kan. Nah, entah itu buat investasi, beli tanah, entah itu buat yang belum punya rumah bikin rumah, beli mobil kayak gitu ya. Jadi intinya yang di rumah itu harus pinter-pinter mengelola keuangan ya. Karena di sini ya, kenapa aku bilang kayak gini? Karena banyak mbak-mbak yang bekerja bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, pulang sampai rumah maksudnya pulang sampai rumah Indonesia ya. Mereka tuh berpikiran bahwa wah uang aku banyak di Indonesia, pasti ini bisa buat beli ini, buat beli mobil lah, beli tanah, beli sawah, bikin rumah, kan pasti punya lah angan-angan seperti itu. Terus nanti tahu-tahu buktinya di Indonesia nol. Apa kita nggak kecewa? Apa kita nggak akan menyesal? Apa kita nggak akan menangis nging gas? Ya jelas lah. Jadi pinter-pinterlah kalian yang ada di Indonesia, yang keluarganya kerja di luar negeri, pinter mengelola uang ya. Terus ya di sini aku menambahin tadi yang buat keluarganya di Indonesia yang harus ngasih penyemangat ya. Karena di sini banyak mbak-mbak yang frustasi ya, yang kadang itu ya frustasi lah dibilang kayak gitu ya. Ada yang memikir seperti ini, semuanya udah ibaratnya sudah yakin, sudah apa ya, ibaratnya itu sudah percaya sama keluarga di Indonesia, tapi nggak bisa dipercaya gitu loh.
banyak di sini yang kecewa, terus ada yang bunuh diri lah, ada yang ya macam-macam kayak gitulah ya. Soalnya di sini kebanyakan mbak-mbak yang bunuh diri itu kebanyakan masalahnya tuh ya keluarga gitu loh. Jadi keluarga, jadilah kalian keluarga yang menjadi penyemangat gitu ya. Lanjut, tadi udah sampai mengelola keuangan ya. Terus ini selanjutnya buat kita sendiri yang ada di luar negeri ya, buat kita yang kerja di luar negeri ya. Jadi kita boleh mengandalkan keluarga yang ada di Indonesia itu boleh, sah-sah saja, bahkan wajib ya, tapi nggak harus ya. Kenapa aku bilang nggak harus? Karena diri kita juga butuh biaya. Bagi yang belum nikah, otomatis kita mengumpulkan uang untuk masa depan ya. Bagi yang sudah nikah, otomatis yang udah punya suami, anak, otomatis memikirkan anak ya, kebutuhan sehari-hari dan nanti untuk masa depan anaknya ya. Selain itu, kita harus pinter-pinter menyisihkan sebagian gaji kita untuk diri kita sendiri ya. Alangkah baiknya kita punya tabungan atas nama kita sendiri, itu bila perlu, dan menurut aku itu adalah harus ya. Ya setidaknya kalau kalian tidak punya tabungan uang yang ada di ATM atas nama kita sendiri, setidaknya kalian investasi bisa berupa tanah ya. Kenapa saya bilang investasi tanah? Tanah makin hari makin lama, bertahun-tahun harganya akan naik. Jadi selagi kita kerja di Hong Kong atau kerja di luar negeri, intinya ya, kita bisa menyisihkan atau bahkan membeli investasi, kita punya investasi ya. Jadi selagi kita masih bekerja di sini, investasi kita itu akan naik, harganya akan naik, melonjak guys ya. Menurut aku pribadi, karena aku di sini juga ngalamin dan aku melakukannya sendiri, berinvestasi tanah. Jadi kita nggak kerasa guys, biarpun tanah itu nggak kita kelola atau nggak kita tanemin atau nggak kita kelola lah intinya ya. Walaupun tanah itu nggak kita kelola, tapi tanah itu akan naik harganya. Ini tuh nyata, saya mengalaminya guys. Pernah saya membeli tanah seharga 5 juta saja, karena orang itu sangat kepepet membutuhkan uang dan harus jangka yang dekat, sehari 2 hari harus ada uang kayak gitu ya. Nah, di dalam jangka yang dekat, mereka menjual dengan harga yang nggak mungkin mahal dong, karena memang mendadak ya. Jadi kita bisa membeli tanpa harus menawar. Jadi apa yang si pemilik ini kasih harga, ya udah kita kasih, karena sudah memang harganya rendah gitu ya. Nah di situ kita biarkan aja, tanah itu kita biarkan aja mau berapa tahun, selagi kita masih bekerja di sini ya, selagi kita masih bekerja di luar negeri, tanah itu akan naik, harganya naik tanpa kita punya resiko. Inilah kenapa aku bilang investasi tanah itu bagus ya, sangat bagus. Bahkan satu, resikonya itu kecil, bahkan bisa dibilang nggak ada resiko ya. Jadi kita beli tanah ya, terus kalau bisa ya kita langsung balik nama ke kita ya. Kalaupun enggak, kita harus punya saksi yang kuat gitu ya. Jadi kita kerja aja, tanah itu harganya udah naik sendiri guys, tanpa kita harus ngasih makan, tanpa kita harus membiayai, tanpa kita harus mengelola apapun. Bagi kalian yang belum melakukan ini, lakukanlah. Dijamin kalian akan puas dengan
tips dan cara aku seperti ini ya. Ini tuh penting buat masa depan kalian dan juga buat hari tua kita. Serius guys, ini tuh karena aku dari awal kontrak pertama kali kerja di Hong Kong, dari hasil kontrak pertama aku sudah menjalankan investasi tanah ini guys. Dari kontrak pertama ini tuh serius buat teman-teman, buat kalian yang udah nonton video aku, hasil kerja kontrak pertama aku dapat apa, kalian pasti tahu di situ ya. Simak video aku ya yang ada judulnya hasil kontrak kerja pertama aku kerja di Hong Kong. Simak di situ ya. Dan nanti ini untuk hasil kerja kontrak aku yang pertama, kalian pasti tahu ya. Dan di sini itu ada yang mau beli. Nah di sini kan di depannya itu ada yang namanya perumnas. Jadi insya Allah nanti, karena yang punya perumnas itu ya mau cari tanah ya buat dibikin perumnas lagi. Jadi ini bisa jadi insya Allah nanti jadi dibeli. Insya Allah nanti investasi aku, kontrak kerja pertama aku, insya Allah. Ya Allah, ini adalah aku sangat bersyukur banget. Buat teman-teman aku, doakan semoga harganya ya seperti yang aku inginkan ya. Dan nanti hasilnya nanti itu kalau jadi dibeli, uangnya ini aku nggak pingin buat neko-neko guys. Nah di sini aku mau teruskan aja investasi tanah. Nah di sini otomatis aku mau carinya yang kayak dari awal itu ya. Jadi aku tuh belinya, aku memang nggak nyari ya. Dari awal itu aku punya uang terus aku mau nyari tanah atau nyari sawah, itu enggak ada terbersit dalam otak aku. Itu nggak ada yang namanya aku punya uang, ngumpulin uang sengaja mau buat aku beli tanah, enggak. Jadi di sini itu aku ditawarin tanah guys. Dari kontrak pertama aku tuh ditawarin tanah itu yang membutuhkan uang, dan itu sangat mendadak banget ya. Dan itu tuh nggak ada tawar menawar guys. Jadi mintanya segitu ya udah gitu. Karena butuhnya cuma sehari 2 hari harus ada uang gitu loh guys. Di sini kalian paham ya. Ini investasi yang sangat ya dibilang menguntungkan, juga sangat menguntungkan. Menurut aku investasi yang dibilang di sini resiko kecil banget, bahkan dibilang kalau menurut aku resiko kayaknya nggak ada sih ya. Soalnya kalau harga tanah itu kan naik, kecuali kalau kalian membutuhkan uang itu ya, dan nggak ada uang selain itu ya, misalkan punyanya cuma segitu, kalian nggak ada yang lain ya, usahakan kalau kalian investasi tanah itu kalian punya pegangan ya, punya pegangan, atau nanti gajinya yang akan datang setiap bulan itu kalian ada pemasukan gitu loh ya. Terutama kalian yang punya keluarga itu ada pemasukan gitu ya. Makanya di sini tadi aku bilang kalau kalian punya investasi tanah selagi kalian masih kerja di luar negeri itu menguntungkan. Kenapa? Kalian bekerja di luar negeri kan gajian setiap bulan. Nah tanah ini udah menguntungkan guys ya, setiap bulan bahkan setiap tahun tanah ini akan harganya naik ya. Ini tuh bener-bener luar biasa guys. Nah di sini pasti kalian penasaran ya, pasti tanya gimana sih kak caranya ngumpulin uang biar nanti ditawarin tanah atau sawah sama seseorang yang menjualnya mendadak. Caranya begini, kalian harus nabung, ngumpulin uang ya. Jadi uang itu setiap bulan kalian harus ngumpulin, walaupun nggak banyak kalian harus ngumpulin ya. Jadi kalau kalian yang ada di luar negeri jangan nabung di Bank Indonesia. Itu maksud aku bukan melarang ya, di sini maksud aku kalau kalian tujuannya mau investasi tanah ya, kecuali kalian nabung pulang Indonesia buat beli tanah, itu sih nggak masalah. Tapi kalau kalian nabung
di Bank Indonesia yang ada di luar negeri, kalian nggak bisa ngambil di Bank Indonesia yang ada di luar negeri, kalian nggak bisa ngambil ya, kecuali kalau kalian punya ATM yang bisa ditarik tunai dari kalian nabung. Misalkan kalian banknya bank BCA, misalkan kalian nabungnya di Hong Kong, BCA atau BNI, ngambilnya otomatis kan di Indonesia ya. Nah, di sini ada bank juga, Bank Indonesia yang bisa diambil tunai di luar negeri. Jadi, tapi nggak semua bank. Jadi, usahakan kalian kalau mau narik tunai di luar, usahakan nabungnya di Bank Indonesia yang bisa ditarik tunai di luar negeri ya. Ini, ingat ya, kalian ingat ini ya. Terus kalau kalian nggak mau nabung di Bank Indonesia yang ada di luar negeri, kalian bisa kumpulin uangnya di rumah aja. Ini aku udah sering lakukan. Nah, dulu aku juga sering melakukan lah pokoknya ya. Jadi aku nabung daripada nanti tak tabung di Bank Indonesia yang ada di luar negeri, nanti ngambilnya setelah di Indonesia baru bisa ngambil ya dulu ya. Nggak tahu kalau sekarang, saya juga belum pernah nyoba, tapi sekarang ada info bisa narik tunai di luar negeri ya. Nah, ini kumpulin aja di rumah ya, kumpulin aja di rumah. Terus kalau udah ngumpul, misalkan ada sewaktu-waktu ada yang menjual tanah mendadak atau penting banget, misalkan banyak kan Indonesia ya membutuhkan uang sehari 2 hari, kan saya ngalamin gitu loh, jual sawah misalkan di harga ya, harganya di bawah standar ya, itu kan ya keberuntungan buat kita. Jadi intinya kita nggak usah nawar gitu loh. Jadi apa yang si penjual kasih harga itu, si penjual juga udah tahu bahwa menjualnya tuh mendadak dan uangnya itu memang ya saat itu juga gitu loh, dalam jarak sehari 2 hari ya gitu, maksimal 1 minggu lah ya gitu. Selagi itu kita bisa melakukan, kita mendapatkan keuntungan. Bener, ini serius banget ya. Kenapa di sini saya membagikan pengalaman, dan ini tuh seperti ilmu ya, ilmu, dan ini tuh aku tidak menyontek dari siapapun guys, nggak menyontek dari siapapun, dan nggak ada pemasukan dari manapun. Ini itu ya keluar dari otak aku sendiri. Jadi ya ini tuh ya ide aku sendiri gitu loh. Dulu aku tuh awal-awal nggak tahu yang namanya investasi tanah guys, nggak tahu sama sekali lah, dan nggak terbersit otak aku tuh ke situ gitu loh. Jadi ya beli-beli gitu aja gitu loh. Karena di sini dulu tuh yang mengelola uang itu orang tua aku, jadi ya orang tua aku tuh pinginnya ya beliin tanah kayak gitu, ya udah ngikut aja gitu loh. Dan dari dari kejadian orang tua aku mengelola tanah seperti itu, akhirnya aku tuh punya ide gitu loh untuk investasi gitu loh guys. Karena aku tuh berpikir awal pertama kali itu aku beli tanah segini, laku segini dalam jangka yang nggak jauh banget gitu loh. Nah dari situ aku terus berpikir, jadi nggak ada salahnya ya aku terus punya ide ngumpulin uang, nabung gitu. Kalau ada yang jual tanah dibeli, nanti ya bisa laku dengan harga yang ya oke lah menurut aku gitu loh. Gimana sih kalian, apa nggak tergiur? Pasti tergiur ya. Makanya kalian simak video aku dari awal sampai selesai ya, biar kalian itu bisa melakukan tips dan cara aku. Ini adalah paling jitu guys. Cara ini tuh membuat aku tuh ya bahagia, puas gitu loh. Jadi aku tuh merasa puas dengan apa yang aku lakukan selama ini gitu ya. Jadi gimana ya, intinya aku tuh puas banget guys ya. Apalagi ini hasil kontrak kerja pertama aku yang pernah ada di video, yang pernah kalian lihat di video aku itu. Di sini ada yang mau beli buat perumnas. Ini tuh adalah ya Allah,
sangat bersyukur ya Allah. Doain ya, cari ya, dan harganya itu ya lumayan fantastik gitu loh ya. Biar aku tuh makin semangat untuk berinvestasi tanah ya, gitu ya. Pokoknya aku tuh suka banget. Jadi mulai sekarang aku gimana ya, ya lebih enjoy lah ke investasi tanah ini ya. Tapi memang ya, kalau investasi tanah kita modalnya memang ya gede. Paling kalian bilang gini, ya kak, kalau investasi tanah kan modalnya harus besar, ratusan juta, puluhan juta, berpuluh-puluh juta gitu ya. Nah, di sini dari pertama kali aku investasi tanah, ya harganya nggak ratusan juta guys. Intinya yang penting kita nabung aja ya. Selagi uang itu kita ada tabungan uang, kita kalau ditawarin tanah harga murah, beli aja gitu loh. Jadi kita jangan uang yang cari tanah, tapi tanah yang cari uang. Kita harus punya sistem itu guys ya. Ini yang dinamakan, ini kayaknya termasuk ke apa ya, ya dibilang dalam berinvestasi itu harus punya perhitungan seperti ini gitu ya. Jadi kita ingat, ini menurut aku ya, menurut aku, dan ini tuh memang ya oke, bagus gitu loh. Intinya biar tanah yang cari uang, bukan uang cari tanah. Kalau uang cari tanah, yang ada itu uangnya harus banyak ya. Ingat ini, kalian harus ingat nabung, ngumpulin uang ya. Terus biarkan tanah yang mencari uang gitu loh. Di sini aku berkali-kali ngomong ya, biarkan tanah yang mencari uang, jangan uang mencari tanah. Di mana-mana yang namanya uang mencari apapun itu harganya nggak bisa lebih murah, itu nggak bisa ya. Kadang ada ya, kalau kalian punya keinginan, kalian udah punya tabungan, punya keinginan pengen beli mobil misalkan ya, aku pengen beli mobil, janganlah uang kalian yang mencari mobil, biarkan aja uang kalian. Kadang-kadang ada orang yang menjual mobil itu mendadak, dan kebutuhan mendadak kayak gitu ya, terutama tanah. Kalau tanah itu ya memang orang menjual tanah itu memang nggak bisa dalam waktu dekat. Kenapa di sini sorry ya guys, aku batuk, kesedak. Tadi ke masalah apa ya, biarkan uang mencari barang kayak gitu ya. Karena orang yang menjual mendadak itu, dia akan ngasih harga di bawah standar. Misalkan harga standar atau harga umumnya, misalkan tanah itu misalkan 200 juta misalkan, dia akan ngasih harga bahkan bisa separuh, lebihnya sedikit guys gitu ya, bahkan lebih murah gitu loh. Dan kalau misalkan apa ya tadi aku mau bilang apa ya, kalau kalian mau nggak jadi deh, gimana sih aku ngomongnya. Jadi intinya buat teman-teman aku gitulah ya, biarkan uang kalian menunggu ditawarin ya. Jadi biarkan barangnya mencari uang kalian ya. Di sini intinya seperti itulah ya. Nah, di sini semoga bermanfaat video aku di sini ya. Aku harap bermanfaat. Disimak dari depan sampai akhir ya, biar kalian tuh nggak salah paham, biar kalian tuh paham gitu loh, bahwa investasi itu penting, terutama investasi tanah itu menurut aku mantap luar biasa ya. Ini tuh memang saya sudah membuktikan berkali-kali, bahkan nggak cuma sekali ya. Jadi kalian wajib membuktikan ya. Makasih di sini udah menyimak video aku sampai selesai. Thanks for watching.
See you on next my video.